Taurus, hai, hello. Ini adalah energy checking untuk Taurus, dimanapun kedudukan Taurus dalam carta astrologi Anda, sama ada Sun, Moon, Rising, ataupun Venus, Node. Ini adalah bacaan secara umum buat Anda dalam tempo 14 hari akan datang. Walau bagaimanapun penceritaan tarot ini mungkin hal yang sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam dalam tempo 14 hari selepas Anda menontonnya. Ya, gunakan kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaan tarot ini dengan situasi Anda ya. Dan dalam reading ini mungkin saya menceritakan dalam konsep hubungan romantik, tapi untuk sebahagian kamu mungkin ianya berkaitan dengan persahabatan, hubungan kekeluargaan, ataupun pekerjaannya. Oke. Sebelum saya memulakan tarot reading ini, seperti biasa saya menjemput kehadiran malaikat penjaga Taurus untuk sama-sama memberi pencerahan dalam reading ini. Berikan saya, tunjukkan kepada saya kad yang menjelaskan, yang menunjukkan situasi Taurus dalam tempo 14 hari akan datang. Hal-hal yang sudah mereka ketahui sebagai pencerahan, yang tersembunyi, yang terasia dan tidak dijangkakan oleh Taurus sudah berlaku, sedang berlaku, akan berlaku dalam hidup mereka. Terima kasih atas informasi yang diberi. Terima kasih untuk kebijaksanaan yang diberi. Terima kasih juga untuk perlindungan buat saya sebagai tarot reader dan juga kepada viewer saya daripada aura negatif dan entiti negatif. Oke, Taurus, kita lihat apa yang ada untuk Anda dalam tempo 14 hari ini. Apa yang menanti Anda, apa yang harus Anda ketahui. Pesanan untuk Taurus. Pesanan untuk Taurus. Oke, kamu ada nomor 1. Kamu adalah penyelamat diri kamu sendiri. Kamu mampu melakukan yang terbaik untuk kamu. Dan saya merasakan dalam kamu saat ini, energi kamu saat ini, kamu sangat independen, tidak memerlukan sesiapapun untuk memberi bantuan kepada kamu. Kamu boleh menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Kamu tidak perlu bergantung kepada orang lain. Dan saya ada di antara kamu pula, kamu adalah penjahat, watak jahat dalam cerita hidup orang lain, tapi itu tidak apa-apa. Karena setiap cerita hidup, setiap cerita itu, setiap laluan perjalanan hidup manusia itu, dia mesti ada beberapa versi ceritanya. Cerita Anda, cerita mereka. Jadi mereka mungkin melihat kamu sebagai penjahat, sebagai orang yang jahat. Tetapi sebenarnya kamu lakukan apa yang patut dilakukan demi untuk kebaikan dirimu, demi untuk kebahagiaan dirimu. Jadi saya merasakan hal itu sedang berlaku, ataupun mungkin ini harus kamu persiapkan pada masa akan datang. Dalam tempo 14 hari mungkin kamu menghadapi tuduhan daripada seseorang, tidak pasti siapa, tapi saya merasakan seperti itu ya. Ada cerita, ada gosip, ada hal yang orang lain tidak puas hati terhadap kamu, Taurus. Tetapi kita boleh menulis semula cerita hidup kita demi untuk diri kita sendiri. Maksudnya, jadi hero dalam cerita sendiri. Tidak usah hiraukan apa kata orang lain tentang diri Anda. Karena setiap manusia itu melakukan sesuatu, mengambil keputusan berdasarkan apa yang terbaik bagi dirinya. Oke. Pesanan untuk Taurus. Pesanan untuk Taurus. Berikan saya pesanan, message untuk Taurus yang harus diketahui oleh Taurus, harus dipersiapkan oleh Taurus. Pesanan, bimbingan, panduan untuk Taurus dalam tempo 14 hari. Terima kasih. Oke. Oke. Cari kekuatan di dalam dirimu dan mohon kekuatan daripada entiti tertinggi yang kamu sembah untuk diberi kekuatan, diberi semangat untuk melakukan apa yang patut dilakukan demi dirimu sendiri.
demi kebaikan dirimu sendiri. Oke? Itu pesan untuk kamu, itu message yang ada buat kamu. Dan ya, setiap manusia itu mempunyai perjalanan hidupnya sendiri, ada pembelajarannya tersendiri, ada yang harus dipelajari dalam setiap hal yang berlaku. Dalam setiap situasi, setiap perjalanan hidup yang dilaluinya, itu adalah pelajaran masing-masing. Itu adalah cara untuk kita menjadi bersih diri yang baru, bersih diri yang terbaik. Jadi setiap manusia itu mempunyai jalan cerita hidup sendiri, mempunyai penceritaan, ya, dia macam mana ya? Mempunyai jalan cerita hidup sendiri, dan setiap jalan cerita hidup manusia itu disusun sebegitu rupa untuk kita belajar sesuatu daripada itu. Yang pentingnya adalah apapun kesilapan yang pernah dilakukan, ambil kesempatan untuk bertumbuh, ambil kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi. Okay? Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak pernah buat kesilapan, dan setiap kesilapan itu adalah peluang untuk bertumbuh, peluang untuk memperbaiki, peluang untuk menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Okay, message, pesanan yang harus diketahui oleh okay. Maaf ya, ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi seseorang dalam hidup kamu. Saya mengesan aura perosak rumah tangga. Apa ya? Perosak rumah tangga, orang ketiga begitu. Apa disebut? Pelakor. Saya tidak biasa menggunakan perkataan itu, tapi saya harap itu betul ya, perosak rumah tangga. Ataupun perosak hubungan antara dua kekasih begitu. Jadi itu vibes yang saya dapat dalam reading ini. Mungkin kamu adalah orangnya, perosaknya. Mungkin ada seseorang dalam energi kamu yang merosak hubunganmu dengan pasanganmu. Jadi itu energi yang saya dapat. Letak diri kamu di mana kamu berada ya. Oke. Atau mungkin kamu sendiri mengundang energi ketiga di dalam perhubungan ini. Jadi apapun keadaannya, apapun situasinya, pesanan buat kamu adalah seperti yang saya katakan sebelum ini. Kalau kamu terlepas mendengar apa pesanan buat kamu sebentar tadi, boleh ulang semula reading ini ya. Oke. Pesanan untuk Taurus. Apa yang harus diketahui oleh Taurus dalam 14 hari? Sebagian kamu ubah suaya karena saya merasakan ada di antara kamu. Cerita ini ada kaitan dengan pekerjaan. Pekerjaannya, hubungan pekerjaan, keputusan yang kamu lakukan di tempat kerja. Bukan hubungan romantik. Jadi ubah, tukar penceritaannya, tetapi secara umumnya energinya adalah sama. Oke, kamu ada the Fool. Ada seseorang di sini rasa diperbodohkan, merasa bodoh karena ada hal yang berkaitan dengan Two of Cups. Bila saya melihat Two of Cups, biasanya energi yang ada, yang dibawa oleh Two of Cups adalah hubungan romantik, soulmate energi, kolaborasi dalam pekerjaan, dalam bisnis, perjanjian, hubungan bisnis ya, hubungan pekerjaan seperti itu. Ada perjanjian yang ditandatangani khusus untuk pekerjaan bisnis. Oke, biasa itu yang saya dapat daripada energi daripada Two of Cups ini. Jadi saya tidak pasti apa yang berlaku, tapi saya melihat seperti ada perjanjian yang dimungkiri di sini. Perjanjian yang tidak ditepati, ada orang meninggalkan, tidak menepati janjinya, janji kosong begitu, omong kosong begitu yang saya dapat vibes-nya di sini. Situasi Taurus dalam 14 hari
Kamu ada the devil card. Oke. Ada hubungan toksik. Saya melihat energi Aries. Tidak ada card yang menunjukkan Leo di sini, tapi saya seperti mengesan energi Leo di sini. Jadi mungkin, kamu mungkin berhubungan ataupun kamu dalam carta astrologi kamu ada zodiak ini ya. Aries, Leo, Capricorn, Gemini, Pisces, Scorpio. Untuk pertama kalinya saya melihat zodiak Chinese zodiak ya, kelahiran apa nih ya, tahun anjing seperti itu. Saya lihat ya. Saya tidak pasti kenapa saya mengesan zodiak itu. Oke, jadi saya melihat di sini ya. Seperti ada banyak rahasia. Ada banyak rahasia yang terpendam, ada seseorang merahasiakan sesuatu, ada hubungan yang toksik, ada rasa seperti dikawal oleh seseorang, tidak dapat membuat keputusan, apapun keputusan yang kamu ambil ini seperti dikawal, kamu terikat kepada pendapat orang lain, terikat kepada keinginan orang lain. Jadi kalau saya melihat di sini juga dalam tempo 14 hari ini ada rahasia yang terkeluar, ada rahasia tentang sikap negatif, ada rahasia gelap seperti itu. Jadi rahasia gelap, sesuatu yang dilakukan di dalam gelap, sesuatu yang dilakukan di belakang kamu terbuka, terbongkar. Nah, ada seseorang di sini yang merasakan ditikam dari belakang, rasa tidak hilang kepercayaan, rasa tidak cukup, rasa tidak diberi perhatian, rasa ditinggalkan, sakit hati, rasa sunyi. Jadi ada keinginan untuk lebih fokus kepada diri sendiri, melepaskan seseorang, dan dia seperti energinya seperti lebih baik hidup sendirian, lebih baik single daripada punya pasangan tapi tidak seperti ada pasangan. Ya. Apakah the Fool kepada Taurus? Apakah the Fool? The Wheel of Fortune. Apakah the Fool and the Wheel of Fortune? Apakah the Fool dan the Wheel of Fortune? Ya ampun, Taurus, kamu sudah 2 kali dapat Devil card ya. Ini seperti berputar-putar dalam kisah hidup yang sama. Kamu tahu hubungan ini, situasi ini sudah tidak sesuai buat kamu, menyakiti kamu, hanya menyakiti, tetapi kamu masih berada dalam putaran kehidupan yang sama, dalam putaran cerita hidup yang sama. Seperti itu. Nah, ada di antara kamu, ada energi di sini juga, saya tidak pasti ini seperti ada seperti ada tanda tanya. Apakah ini karma buat diriku? Persoalannya, ini persoalan. Saya tidak kata ini adalah karma buat kamu, tetapi ada seseorang di sini yang saya mengesan bersoal dengan dirinya sendiri. Apa kesalahan besar yang kulakukan sehingga berada dalam situasi ini, sehingga melalui situasi ini? Apa karma masa laluku yang melayakkan aku berada dalam situasi seteruk ini? Soalan seperti itu. Oke.
Tapi jangan berputus asa Taurus, saya melihat sinar mentari buat kamu akan datang. Kamu dilindungi. Apapun halnya yang kamu hadapi saat ini, apapun hal yang kamu hadapi, yang kamu terima, saya melihat seseorang menerima karma, menerima pembalasan. Ini seperti energi negatif berbalik kepada diri sendiri. Ini mungkin kamu, ini mungkin energi seseorang dalam hidup kamu ya, Taurus. Ini seperti satu energi negatif berbalik kepada seseorang. Walau bagaimanapun, kamu akan dapat melepasi hal ini, melalui hal ini dengan baik. Kamu ada Six of Wands. Kamu pasti dapat melepasi situasi. Apapun situasi buruk ini, kamu pasti dapat melakukannya. Jadi ini masa untuk mohon. Wow, saya mendengar mohon keberkatan. Saya sebenarnya intention saya sebenarnya mengatakan mohon kekuatan daripada entiti tertinggi yang kamu sembah, tetapi ya mohon kekuatan, mohon keberkatan daripada Tuhan yang Maha Kuasa, begitulah. Jadi ada dua penceritaan di sini, sama ada seseorang yang memperbodohkan kamu, yang melakukan hal yang memperbodohkan kamu, menipu kamu, mendapat karmanya, menjalani karmanya saat ini. Dan ada di antara kamu, ini adalah energi negatif berbalik kepada diri sendiri. Bergantung kepada apa yang kamu lakukan. Karena saya melihat ada di antara Taurus di sini, sama ada kamu sememangnya punya spiritual gift ya. Kamu sememangnya punya energi High Priestess. Dan ada di antara kamu, saya melihat di sini ya, meminta pertolongan daripada mereka yang tahu tentang pengembalian, membuang energi negatif, kembalikan energi ke tempat asal, energi negatif ke tempat asal. Jadi apapun yang kamu lakukan, saya melihat hal itu terjadi, hal itu kalau ada tanda tanya di hati kamu, apakah hal itu berlaku, menjadi, apapun yang kamu lakukan, adakah hal itu menjadi? Ya, hal itu akan menjadi. Saya merasakan sebahagian kamu akan menerima panggilan ataupun kunjungan seseorang untuk meminta maaf dengan kamu. Untuk sebahagian kamu ya. Apakah the devil card kepada Taurus? The devil card, the judgment card. Judgment card sekali lagi. Taurus, wow, creepy. Energi dalam reading ini sangat, saya merasakan sangat berat ya. Kamu sudah dapat dua card devil, kamu sudah dapat dua card judgment card. Jadi pastinya letak diri kamu di mana berada ya. Seandainya energi negatif yang kamu pancarkan kepada orang, hantarkan kepada orang, berbalik kepada kamu, ya kembali kepada pesan awal reading ini. Tetapi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, kamu pasti tahu siapa diri kamu. Jadi kalau kamu tidak melakukan apa-apa, ini adalah energi seseorang dalam hidup kamu ya. Seseorang. Tidak semestinya pasangan kamu. Tetapi ada di antara kamu tidak kenal pun, kamu tidak tahu pun siapa dia. Oke? Karena kamu sangat dilindungi, ada di antara kamu tidak tahu ada yang melindungi diri kamu. Oke? Jadi lihat masih kekal yang sama. The Sun card, Temperance, Six of Wands. Jadi kamu dilindungi. Wow. Apakah the High Priestess kepada Taurus dalam 14 hari? High Priestess kepada Taurus dalam 14 hari. Knight of Pentacles. Oke.
Kebanyakan kamu Taurus, kamu merasakan keadaan keuangan kamu agak kurang stabil. Yang pastinya ada sesuatu rahasia yang terbuka di sini ya. Ada di antara kamu, ada energi, oke saya tidak suka mengatakannya, tapi ada di antara kamu, ada seseorang, oke saya tidak suka, benar-benar tidak suka energi ini. Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya ataupun tidak, tetapi yang pastinya ada seseorang akan pergi. Kamu akan mendengar berita seseorang akan pergi. Ada di antara kamu, energi negatif itu pergi dari hidup kamu. Ada di antara kamu, apapun, siapapun, apapun hal yang dilakukan, kamu rasa kamu stuck, perjalanan hidup kamu tidak berjalan lancar. Kamu akan keluar daripada situasi ini. Kamu akan memulakan hidup baru. Kamu akan memulakan hidup baru. Ada di antara kamu yang memperbaiki semula perhubungan dengan soulmate kamu, dengan suami kamu, dengan istri kamu, dengan pasangan kekasih kamu, gitu. Saya melihat penyatuan dua jiwa di sini, dan The Hierophant mewakili institusi perkawinan, education seperti itu. Tapi saya melihat ini lebih kepada institusi perkawinan, atau mungkin ada di antara kamu bekerja sebagai seorang guru, bekerja di institusi pendidikan seperti itu. Apakah The Judgment kepada Taurus? Saya mau cepat-cepat habiskan reading ini. Ace of Pentacles. Oke, pesanan untuk ini. Apa yang saya dengar? Apa yang saya dengar daripada The Judgment Card dan Ace of Pentacles? Pesanannya begini. Apa yang engkau tabur, itu yang engkau tuai. Jadi kebaikan engkau tabur, kau akan menuai kebaikan. Jika hal yang negatif engkau tabur, engkau akan menuai hal yang negatif. Oke. Saya harus pergi daripada reading ini. Pesanan untuk Taurus. Pesanan untuk Taurus. Terima kasih. Oke. Kembali kepada apa yang engkau benar-benar suka, engkau minat, engkau kasihi, engkau cintai. Activity yang engkau suka. Kembali. Sebagian kamu, ini adalah nasihat buat kamu, pesanan buat kamu. Kembali kepada dia yang mencintaimu, kembali kepada seseorang yang pernah kamu cintai. Lihat semula, apakah benar ini yang engkau inginkan? Apapun situasi yang kamu sedang berada pada saat ini, tanyakan pada dirimu, benarkah ini yang engkau inginkan? Benarkah ini tepat sesuai dengan jiwamu? Oke. Sesuatu tentang sentuhan. Jadi, sentuh hati seseorang, sentuhan tangan, ya lakukan sentuhan tangan seperti itu ya. Pesanan buat kamu. Jadi oke, nomor-nomor yang saya lihat mungkin penting buat kamu. Nomor 1 ada di antara kamu, life path number 1, lahir pada Januari. Seseorang dalam hidup kamu lahir bulan Januari, sesuatu yang berlaku pada bulan Januari lepas, baru-baru ini ya, Januari, ada sesuatu yang berlaku pada Januari. Lahir 1 Mei juga saya melihat di sini. Nomor 11, umur 38, tahun 83, 3 Ogos, 8 Mac, kamu ada juga nomor 3, bulan Mac berulang, berumur 47, tahun 74, 4 Julai, 7 April. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk kamu Taurus. Jika dapat sesuatu
Jika dapat pencerahan yang kamu cari-cari daripada reading ini, sudi-sudikan like, subscribe, dan share video ini. Saya harap kamu ambil hal-hal yang positif, pesanan positif daripada reading ini. Saya harap kita dapat berjumpa lagi di reading yang akan datang. Bye.